jangan eee meremehkan tentang hal ini karena, salah satu, apa ya, pengalaman yang sudah saya dengar gitu ya dari lingkungan penelitian itu sendiri, contohnya adalah, ada sebuah paper yang, eee, melakukan sebuah reaksi Suzuki coupling gitu ya. Mungkin teman-teman, teman-teman organik sangat familiar dengan ini, Suzuki coupling gitu. Nah, Suzuki coupling ini itu, sebuah reaksi yang sangat aktif ketika kita menggunakan palladium katalis gitu kan ya. Jadi dengan menggunakan palladium katalis itu, dengan berbagai macam bentuk apapun itu dia pasti aktif gitu, untuk, reaksi Suzuki coupling itu sendiri. Nah, ada sebuah penelitian, yang dia sudah terpublikasi gitu kan ya sayangnya memang. Jadi, mereka apa itu namanya, mempublikasikan atau melaporkan bahwa ternyata Suzuki coupling juga bisa, terjadi di, katalis potasium karbonat. Nah, itu membuat heboh semua orang kan. Jadi yang semua orang yang selama ini terpikir bahwa Suzuki coupling hanya hanya aktif pada logam-logam tertentu, ini justru dengan logam, potasium karbonat pun, maksudnya dengan logam-logam unsur 1A seperti itu, ternyata bisa aktif gitu. Nah, akhirnya, karena itu menghebohkan banyak orang, eee, mereka ingin mencoba reproducibility-nya seperti apa gitu kan ya dari lab peneliti lain. Ada yang bisa, ada yang tidak gitu loh, kok ini kok nggak sesuai gitu. Nah, setelah akhirnya diteliti maksudnya kaji lebih dalam, ternyata potasium karbonat yang mereka gunakan itu mengandung palladium dalam skala ppm. Nah, itu dia. Jadi, sebenarnya yang aktif bukan potasium karbonatnya, sebenarnya yang aktif adalah palladiumnya meskipun dia dalam skala ppm, seperti itu. Jadi, jangan remehkan elemental analisis ketika kita sudah mencoba untuk membuat sebuah nanomaterial yang kita yakini, meskipun itu kita yakini bahwa itu adalah, logam yang kita maksudnya nikel misalnya nikel nanopartikel lah, ini pasti nikel. Nah, itu kita harus juga kaji lebih dalam mengenai elemental analisis. Jadi akhirnya pada waktu itu juga paper yang sudah dipublikasikan akhirnya di-retract ya, diambil lagi gitu. Karena, keabsahannya kurang gitu kan ya. Nah, kemudian ini, nomor 5 mengenai thermal property ya. Jadi, reaksi itu kan ada yang di room temperatur, ada yang di temperatur tinggi, ada yang di temperatur rendah gitu kan. Jadi, untuk melihat karakter properti dari katalis yang sudah kita buat itu, maka perlu juga dikaji thermal analisisnya. Jadi, si katalis ini tuh, ini enggak sih, rentan enggak sih pada temperatur tinggi? Nah, pada temperatur berapa dia stabil terhadap, temperatur yang sudah diekspos gitu. Nah, kita perlu tahu juga informasi seperti itu, karena kalau misalkan ada sebuah reaksi yang membutuhkan 200 derajat celcius, misalkan reaksi hidrogenolisis gitu kan ya dari sebuah biomasa. Nah, tapi katalis yang kita buat itu ternyata dia tidak stabil di suhu 200. Misalkan dia hanya, stabil di suhu 150 karena setelah 150 dia akan terjadi sintering. Nah, seperti seperti itu juga perlu kita kaji juga gitu, maksudnya, eee, karakter thermal dia seperti apa, seperti itu. Nah, yang paling penting di dalam sebuah katalis itu adalah kajian mekanisme. Karena dengan mengetahui mekanisme, itu kita bisa mempelajari banyak hal, mendapatkan banyak sekali informasi. Karena ketika kita sudah, misalkan nih, saya pengen reaksi A dengan reaksi B, kemudian jadi nih reaksi C, maksudnya, menjadi produk C gitu kan. Tapi tidak semata-mata bahwa, setelah target yang sudah kita, apa itu namanya, yang sudah kita capai kemudian kita tidak mengkaji lebih lanjut gitu kan. Kita harus tahu ini kok bisa jadi C itu seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi dengan mengetahui mekanisme reaksi, akhirnya kita bisa mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi yang terjadi di dalam sebuah reaksi tersebut gitu kan. Nah, dan ternyata juga kita juga bisa mengetahui situs aktif apa yang aktif terhadap sebuah reaksi tersebut. Karena tanpa mengetahui situs aktif akhirnya kita juga nggak tahu ini reaksi sebenarnya pakai
pakai apa yang aktifnya gitu loh. Karena kalau misalkan kita sudah mengetahui situs aktifnya, kita bisa memodifikasi gitu. Memodifikasi permukaan dari katalisnya sehingga akhirnya penelitian itu terus berkembang. Nah, jadi kajian mekanisme ini adalah kajian yang sangat penting khususnya di bidang katalisis. Nah, instrumen-instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai macam informasi ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan satu persatu dulu dari teman-teman. Coba sebutkan satu instrumen dari setiap informasi yang didapat di sini. Instrumen apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi 1, 2, 3 sampai dengan 6. Coba saya ingin satu persatu dari teman-teman mencoba untuk menyampaikan suaranya. Monggo sebelum saya mulai. Sebagai pemanasan, Bu Niki. Gimana? Ada yang mau? Langsung saja, cepat saja. Satu saja. Saya minta satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ayo silahkan ini adik-adik mahasiswa. Monggo, saya pengen teman-teman juga aktif, akhirnya juga bisa Kalau mengikuti. di kelas itu memang Betul, Bu. beda dibanding online gini ya. Jadi Oke, kalau Mas. sudah agak lama ya akhirnya memang harus ditunjuk Mbak Wahyu. Nggak ada yang mau, Ge. Oke, kalau gitu saya akhirnya mohon maaf ini saya izinkan saya untuk memanggil satu nama. Coba saya ingin memanggil Mas Eriko Darmawan, coba. Iya Pak, Ya, untuk yang nomor satu kira-kira butuh instrumen apa, Mas? bisa SEM, bisa TEM. Kalau Oke, yang dua bisa pakai SAA atau BET. SAA atau BET. Terus kalau Oke. yang tiga, kalau surface mungkin ini mau tahu apanya Mas? Bisa Ini jadi penyangga gitu juga nggak Pak? penyangga. Bisa, boleh. Oh boleh XRD mungkin bisa. XRD, ya bisa. Oke. Elemental analisisnya pakai XRF atau XRF, SEM-EDX bisa. MEDX. Kalau Oke. thermal propertiesnya pakai TGA. TGD, oke, TGDDE. Tapi yang enamnya saya kurang tahu. Oke, 6-nya nanti kita bahas Bisa lagi pakai ya. FTIR deh. Bisa FTIR Pak. Bisa ya? FTIR. FTIR bisa sih, cuman memang kita perlu modifikasi. Nah, modifikasi seperti apa nanti coba kita ini ya, Oke, kita siap Pak. belajar di sini. Ya. Oke. Terima kasih Mas Eriko ya. Jadi saya percaya sekali Mas Eriko apa itu namanya menyampaikan apa itu namanya pendapat dari perwakilan dari teman-teman. Saya yakin juga teman-teman juga sudah sedikit banyak sudah paham instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai macam informasi berikut. Nah, ini instrumen ini sebenarnya nggak cuman ini saya harus bilang nggak cuman ini, cuman di sini saya hanya menyampaikan berbagai macam instrumen yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi imaging nanomaterial gitu ya. Jadi sudah diungkapkan tadi dari Mas Eriko ada SIM, kemudian ada TIM, kemudian ada STM, kemudian ada AFM gitu kan ya. Jadi ini berbagai macam instrumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan foto dari nanomaterial yang sudah kita buat ya. Nah, ini kita coba scanning satu demi satu. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah familiar dengan berbagai macam alat berikut. Cuman kita ingin merefresh aja gitu kan ya. Jadi kita mulai dari SIM. Jadi SIM itu memiliki struktur apa ya namanya ya instrumentasi seperti ini, basic prinsipnya. Jadi di sini ada kayak electron gun, condenser, deflection coils, kemudian final lens. Ini ada spesimen yang sampelnya itu ada di sini, yang kemudian nanti akan ditangkap oleh detektor, yang kemudian nanti akan di digitalisasi seperti itu ya di komputer. Nah, juga di sini sudah saya tuliskan, jadi elektron beam itu nanti akan menyentuh sampel, kemudian elektron akan terpenetrasi ke permukaan sebuah berbuah permukaan sebuah material. Nah, kemudian nanti akan terjadi interaksi antara elektron dengan sampel, kemudian elektron dan fotonnya nanti akan teremisikan dari sampel,
yang kemudian nanti elektron yang teremisikan ini itu nanti akan dideteksi oleh detektor. Jadi memang secara simpelnya memang seperti ini. Saya yakin juga teman-teman sudah paham yang nantinya akan menghasilkan gambaran seperti ini ya. Jadi di sini kayak ada nanofiber yang sekarang itu kalau misalkan sudah dilengkapi dengan EDX, akhirnya kita juga tidak hanya mendapatkan informasi mengenai foto, imaging, tapi juga mendapatkan informasi mengenai elementalnya ya. Jadi yang merah itu nanti elemen apa, kemudian yang hijau nanti itu elemen apa. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat dengan jelas perbedaan warnanya, yang itu menunjukkan perbedaan elemennya. Nah, kemudian juga apa itu namanya? Selain SEM, scanning elektron mikroskopi, ini ada transmission elektron mikroskopi, DEM. Jadi di sini ada voltase tinggi, kemudian elektron gun, first condenser lens, kemudian condenser aperture, sampai dengan elektron beamnya nanti, sehingga akhirnya menghasilkan elektron beam. Nah, hampir sama, hampir mirip dengan SEM, teman memang TEM ini dia bisa mentransmisikan elektron ya. Jadi akhirnya struktur permukaan yang ada di dalam itu tuh akhirnya bisa bisa terlihat seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat core cell nih, nah core cell nanomaterial itu kan, jadi di dalamnya seperti apa core-nya, kemudian selnya seperti apa. Nah itu maka TEM akhirnya sangat sangat berperan ya untuk membuktikan bahwa core cell yang sudah kita buat itu sudah terbentuk apa belum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga sudah tertulis bahwa elektron beam nanti akan strike sampel dan ditransmisikan melalui sampel. Kemudian nanti akan terjadi scattering dan unscattered elektron nanti akan masuk ke sampel dan dideteksi oleh detektor. Nah, ini adalah fotograf dan result dari TEM. Jadi ya, sama persis, hampir mirip-mirip dengan SEM. Nah, ini kalau kita lihat juga dia karena tertransmisikan seperti itu, jadi kita bisa lihat perbedaan dengan jelas antara struktur permukaan luar dan inti dari materialnya. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, memang ini adalah pembuktian yang sangat kuat bahwa core cell yang kita sintesis itu sudah terbentuk. Nah, kemudian ada yang namanya scanning tunneling microscope. Jadi dia menggunakan kayak semacam tip seperti itu ya. Jadi nanti tipnya ini akan mendekati permukaan sampel. Itu semacam kayak scanning juga, tapi dia menggunakan tip gitu. Nah, tipnya itu nanti scans di permukaan sebuah material. Ya, nah nanti kemudian elektron memiliki kemungkinan untuk escaping material, dan tip ini membuat sebuah arus tunneling current gitu ya. Dan tunneling current ini sangat bergantung pada jarak antara tip dan si sampel itu sendiri. Jadi nanti timnya ini akan dia scanning ke sana, kemudian nanti setiap scanningnya itu akan memberikan sebuah informasi apa itu namanya sinyal tunneling current amplifier yang kemudian nanti akan digitalisasi. Nah, apa itu namanya bentuk konkret atau hasil dari STM itu sendiri nanti akan terlihat seperti ini. Jadi kita bisa melihat individual atom gitu ya. Jadi struktur individual atom yang ada di permukaan itu seperti apa. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Karena ada tipnya itu tadi, makanya dia bisa akhirnya memberikan sebuah gambaran susunan orientasi atom yang ada di permukaan sebuah material. Nah, karena ini dia apa itu namanya scanning dengan menggunakan tip, maka proses analisisnya itu harus dengan menggunakan vacuum gitu ya, apa itu namanya tekanan rendah yang sangat tinggi gitu kayak, maksudnya tekanan rendahnya tinggi gitu. Dan kemudian low temperature 4 Kelvin. Jadi untuk mengurangi adanya
impurity yang kemungkinan akan mengganggu atau ter-attach gitu ya di permukaan dari material yang sudah kita sintesis. Nah, kemudian ada juga yang serupa tapi tak sama gitu, namanya atomic force microscope (AFM). Dia juga menggunakan tip yang dipasangkan di cantilevernya. Kemudian ini ada beamnya. Kemudian nanti tipnya ini juga akan scanning dan feedback loop-nya ini nanti akan masuk ke fotodetektornya. Jadi ini ada permukaan atom, kemudian ini ada tip atom, nanti dia akan scanning dari sini ke sini atau dari seluruh permukaan material, ya kan? Kemudian nanti laser yaitu merefleksikan dari cantilever ke detektor, kemudian feedback loop merubah tip ke permukaan sampel jarak dari sampel itu sendiri, dan kemudian ketinggian perubahan itu nanti akan tercatat. Nah, karena dia mencatat perubahan ketinggian gitu, akhirnya nanti yang informasi atau hasil yang outputnya itu nanti akan seperti ini. Jadi kayak kita bisa melihat topografi dari permukaan material yang sudah kita sintesis. Jadi topografinya nanti akan seperti apa. Kemudian juga selain topografi analisis, AFM juga bisa digunakan untuk menentukan sifat dari mekanik. Kemudian determine atomic manipulation. Jadi ketika kita mencoba untuk memanipulasi material dengan menggunakan sampai order nano, nah itu nanti bagaimana bentuknya atau topografinya itu nanti akan terlihat dengan jelas. Dan resolusinya itu sampai mencapai order nanomaterial. Nah, bentuk dari cantilever dan tipnya itu fotografinya seperti ini ya, jadi dia sangat kecil sekali. Nah, kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur ukuran analisis ukuran gitu kan ya. Ya kita bisa menggunakan SEM atau TEM, cuman memang ada keterbatasan dari mereka, dan yang paling akurat memang untuk penentuan atau analisis dari ukuran size determination itu menggunakan DLS gitu ya. DLS. Nah, DLS itu apa? Jadi di sini karena TEM dan SEM sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya di sini lompat langsung ke DLS gitu ya. Jadi, mohon maaf, ini basic principle of DLS belum saya ganti. Jadi DLS ini adalah dynamic light scattering. Jadi DLS ini dia nanti akan mengukur gerak Brownian dari sebuah nanopartikel yang kemudian akan dikorelasikan kepada ukuran partikel. Jadi gerak Brownian itu apa? Gerak Brownian itu merefer pada gerakan random yang ditunjukkan dari partikel kecil yang tersuspensi pada fluida. Jadi memang nanti gerakan-gerakan si nanopartikel itu nanti itu sangat bergantung pada ukuran partikel. Jadi kalau memang ukuran partikelnya dia besar, itu nanti gerakannya akan berbeda dengan partikel yang memiliki ukuran kecil gitu. Jadi ketika dia memiliki ukuran besar, maka spektrum yang dihasilkan akan seperti ini, akan seperti kayak jarang-jarang seperti ini. Ketika dia ukurannya kecil, dia ini membentuk sebuah spektrum yang sangat berbeda ketika ukurannya itu besar. Nah, dengan mendapatkan dua spektrum seperti ini, maka kita bisa mendapatkan informasi, bisa membedakan mana partikel yang besar, mana yang partikel yang kecil, dan menentukan ukuran partikel dari nanopartikel yang sudah kita sintesis. Nah, kemudian, ini prosedur analisisnya. Jadi nanti setelah ditembakkan, nanti akan mendapatkan sebuah recording sinyal seperti ini, yang kemudian nanti akan ditransformasikan menjadi sebuah auto correlation function yang nanti akan langsung diterjemahkan menjadi ukuran partikel ya. Jadi nanti
kita akan lihat tidak hanya ukuran partikel tapi juga distribusi ukuran partikel yang ada di nanopartikel yang sudah kita sintesis gitu ya. Jadi ini adalah contoh partikel yang memiliki ukuran kecil, ini memiliki ukuran yang besar, nah ini memiliki ukuran campuran. Jadi bisa ketiga-tiganya terjadi di nanopartikel yang sudah kita sintesis. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Jadi instrumen yang dibutuhkan untuk analisis permukaan. Nah, ini teman-teman saya yakin sudah familiar dengan dua nama ini, FTIR dan XRD. Namun mungkin ada juga teman-teman yang sudah paham juga, di sini ada juga namanya ATR, IR. Jadi FTIR dan ITR itu sebenarnya hampir mirip, informasi yang didapatkan juga sama, mereka juga menganalisis gugus fungsi. Cuma memang nanti akan sedikit ada perbedaan yang mendasar, apa yang membedakan antara FTIR dan XRD. Nah, kita masuk ke FTIR terlebih dahulu, Fourier Transform Infrared atau FTIR. Prinsip-prinsipnya saya yakin juga teman-teman sudah paham, ini hanya sekedar mengulas saja. Jadi energi infrared nanti diemisikan dari permukaan, dari sumber, mohon maaf. Nah, kemudian nanti si beamnya ini masuk ke interferometer, dan kemudian setelah interferometer, kemudian nanti akan masuk ke sampel compartment. Nah, kemudian nanti si sinarnya itu nanti juga akan melewati detektor yang kemudian nanti sinyalnya akan didigitalisasi. Nah, nanti bentuk dari interpretasi FTIR itu akan menjadi seperti ini. Nah, saya yakin karena saya yakin teman-teman sudah familiar sekali dengan FTIR dan spektranya, saya ingin mencoba tanya nih, kira-kira puncak dari yang ditunjukkan di sini itu puncak gugus fungsi apa saja? Ada yang mau menyampaikan suaranya? Silahkan. Monggo. Halo teman-teman. Nggak ada yang raise hand Iya nih, Bu. lagi. Iya, makanya. Monggo, gimana dari teman-teman? Saya panggil ya, Bu. Ya silakan. Ayo adik-adik nih. Coba ya, Ini latihan interpretasi. interpretasi. Ya, coba saya tanya ke Mbak Ika Nelly, coba, Mbak. Iya, Pak. Ya, coba nanti bisa di ini nggak, Mbak? Ini kira-kira yang di sekitar 3.500 itu merupakan interpretasi dari gugus fungsi apa? Gugus fungsi OH. OH, oke. Kemudian yang di sekitar 3.000, 3.000 itu CH bukan ya, Pak? ya, CH, oke. Kemudian yang di sekitar ini kayaknya agak susah ya, 1.200 ini kira-kira interpretasi 1.200 itu bentar, Pak, mengingat dulu. nggak apa-apa. Organik itu semua ini. Iya, organik semua sih memang. Iya. Karbonil bisa nggak, Pak, di situ? Atau Karbonil berarti CO double bond. enggak, CO double bond itu di 1.600-an kayaknya. 1.600 ini kan ya CO double Ya. bond. Oke, betul. Nah, yang di 1.200 CO aja mungkin? CO single bond. Ya. Atau Oke, betul. oh ya, Ya, betul. Nah, ini yang terakhir nih. Tahu nggak ini yang terakhir nih? yang kecil ya, Pak, yang di atas. Iya, yang di atas ini, yang di sini nih. Itu 1.000 berapa sih? Ini sekitar 1.500 ke 1.600
ini Ya, sepertinya. 1.600-an itu ya. Mati Iya. cincin siklik gitu. Iya. Coba ya kita lihat ya satu-satu. CO single bond, CC double bond, CO double bond, CH double bond, dan OH double bond. Terima kasih Mbak, benar semua, luar Dapat biasa. bonus ya. Ya, terima kasih Mbak Ika sudah menyampaikan suaranya. Ya, Pak. Ya, luar biasa, memang benar sekali. Jadi dengan menggunakan interpretasi dari FTIR ini memang ya terutama teman-teman organik ya memang sangat dibutuhkan untuk melihat gitu ya gugus fungsi apa saja yang terdapat di material yang sudah kita buat. Namun jangan salah, kita sebagai orang-orang nanomaterial terkadang juga kita membutuhkan apa ya modifikasi dengan functional group organik seperti ini juga gitu kan. Jadi ketika kita mencoba untuk mengimobilisasi dari sebuah logam ke permukaan katalis silika misalnya. Nah, ini silikanya kita grafting dulu ya dengan gugus fungsi organik yang nanti si gugus daerah si polarnya itu nanti akan diattachkan dengan logamnya. Nah, dengan apa untuk melihat apakah si grafting dari functional apa dari gugus organik yang sudah kita coba kita grafting itu apakah dia sudah terattach atau belum, maka memang kembali lagi IR menjadi salah satu alternatif untuk membuktikan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi terima kasih sekali sudah menjawab. Nah, karena kita sudah masuk ke ATR, nah kita sekarang masuk ke FTIR, kita masuk ke ATR. Jadi ATR itu attenuated total reflectance. Jadi basic prinsipnya seperti ini, sama menggunakan energi infrared masih sama. Jadi infrared nanti akan diemisikan dari sumbernya. Nah, ini adalah sampel gitu ya. Sampelnya akan di nomor 3. Jadi nomor 1 itu adalah infrared source. Kemudian yang kedua ATR kristal. Ini komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga itu adalah sampel yang kontak dengan kristalnya. Kemudian yang nomor 4 itu IR band pass filter. Kemudian yang nomor 5 itu pyroelectric detektor. Kemudian nomor 6, nah ini adalah hasil keluarannya, outputnya, atau disebut dengan HMI, measurement and analysis. Nah, dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di instrumen ATR-IR ini, jadi si infrared itu sendiri nanti pertama akan diemisikan dari sumber, kemudian si sinarnya itu nanti akan datang dan kontak dengan sampel seperti ini ditunjukkan, kontak dengan sampel yang kemudian setelah kontak kemudian dia akan apa itu namanya ya, direfleksikan ya seperti itu ke si optical kristalnya, kemudian akan membentuk sebuah apa itu namanya internal reflectance atau gelombang dari evanescence. Jadi membentuk gelombang seperti ini, yang gelombangnya ini nanti akan di attenuated dan dihempaskan ke detektor, ditangkap oleh detektor. Nah, ini basic principle dari ATR-IR. Nah, ini technical analisisnya. Jadi apa itu namanya? Jadi kita ada sampel, misalnya kita punya sampel padatan. Nah, nanti sampelnya ini ditaruh di sampel holdernya sini. Kemudian nanti ini kayak ada semacam penutupnya, bukan penutup ya, kayak pengait pengunci gitu. Nanti kita bisa putar untuk menguncikan di sini. Kemudian kita udah langsung analisis gitu. Dan metode analisis ini, teknik analisis ini memang tidak memerlukan KBR ya. Jadi kalau misalkan IR itu memang kita perlu KBR sebagai matriksnya yang kemudian nanti kita press seperti itu ya. Tapi dalam ATR ini tidak perlu. Jadi kita langsung powder, langsung aja kayak gitu, masukkan ke sampel, kemudian sudah ditutup seperti ini. Dan kita bisa langsung analisis. Jadi easy, mudah sekali untuk di handling ya. Jadi karena nggak ada pre-treatment sama sekali. Dan juga analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis liquid sample ya. Jadi kalau di IR itu susah ya.
atau bisa bisa dikatakan hampir hampir tidak mungkin untuk kita bisa menganalisis. Mungkin bisa dengan meneteskan, cuman handlingnya atau treatment juga lebih susah kalau kita menggunakan FTIR. Tapi kalau kita menggunakan ATR ini, kita hanya meneteskan saja gitu di permukaan si sampelnya itu. Dan juga karena dia tidak menggunakan matriks apapun, akhirnya nanti puncak-puncak yang dihasilkan akan lebih kuat, lebih strong gitu ya. Jadi nanti akan apa itu namanya, pola-pola spektranya itu akan jauh lebih cantik gitu ya dibandingkan dengan ADR gitu. Apalagi terutama kalau kita punya sampel yang warnanya agak gelap gitu kan ya. Nah, itu terkadang untuk analisis ATR itu agak susah gitu, maksudnya untuk mendapatkan puncak yang mendapatkan informasi yang bagus. Tapi dengan menggunakan ATR ini sangat mudah gitu kan ya. Nah ini jadi informasinya sama dan bentuk puncak-puncaknya pun juga sama persis dengan FTIR outputnya gitu ya. Jadi nggak perlu saya tampilkan di sini. Nah kemudian ini XRD. Jadi untuk analisis permukaan yang lain selain IR, FTIR ini juga XRD. XRD saya yakin teman-teman anorganik sudah profesional sekali, saya yakin. Jadi nggak perlu saya panjang lebar menjelaskan di sini. Cuma sedikit aja mengulas. Jadi di sini ada tabung X-ray gitu kan ya. Nanti sumber X-ray-nya nanti akan ditembakkan ke sampel yang kemudian hasil difraksi dari si X-ray itu nanti akan ditangkap oleh detektor. Jadi bentuknya simpelnya seperti itu. Di sini ada goniometer yang nanti akan merubah sudut dari sampel itu sendiri. Jadi ini sudah saya tuliskan juga di sini. Nah, ketika sampel memiliki sebuah kristalinitas yang bagus gitu kan, memiliki pola-pola tertentu yang berurutan, berurutan gitu, nanti akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah korelasi hubungan yang dikenal sebagai hukum Bragg law equation gitu ya. Nah, saya yakin juga teman-teman sudah paham di sini. Nah, kemudian instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk elemental analisis ya. Nah, satu yang paling ada beberapa instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk analisis elemental gitu. Yang pertama adalah ICP, kemudian ya seperti yang Mas Eriko tadi sudah bilang juga ada XRF, kemudian ada EDAX, cuman EDAX memang di sini tidak saya tampilkan. Nah, di sini di lab kami ada yang disebut dengan WDX, ini mirip dengan EDAX. Cuman kalau EDAX dia berbasis pada elektron, tapi ini WDX itu berbasis pada X-ray. Jadi nanti akhirnya sangat mirip, hampir mirip dengan XRF gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang teknik analisis yang sangat advance, yang orang-orang katalis sangat suka sekali, yaitu XPS ya. XPS. Nah, kita coba jabarkan satu-satu nih dari instrumen ini. Kita coba scanning satu-satu. Nah, kita mulai dari ICP atau biasa yang disebut dengan inductive couple plasma. Nah, instrumentasinya seperti ini. Jadi sampel itu nanti pertama akan di nebulizer, yang kemudian nanti disemprotkan ke chamber, kemudian nanti dialirkan ke plasma. Jadi plasma ini nanti akan menghasilkan ion positif, yang kemudian nanti ditembakkan ke sebuah sistem dalam keadaan vakum gitu kan. Yang di sini nanti akhirnya ditangkap oleh detektor. Jadi analisis merupakan analisis elemental yang memiliki sensitivitas paling tinggi ya. Jadi kalau teman-teman pengen analisis elemental, memang yang paling direkomendasikan itu memang ICP ya. Jadi karena ICP itu bisa mencapai skala ppb gitu ya. Jadi dalam skala kecil pun dia bisa mendeteksi dengan sangat efektif, dengan baik gitu ya, menggunakan analisis ini. Cuman memang
kelemahan dari analisis ini memang kita perlu treatment, membuat si sampel itu sesuai dengan range konsentrasi dari si apa itu namanya instrumen itu sendiri. Jadi memang harus disesuaikan. Cuman ini memang sangat ini ya. Karena kalau kita sudah menampilkan data ICP, itu data yang sudah tidak terbantahkan. Jadi memang ada instrumen-instrumen yang dia sangat powerful dan tidak bisa terbantahkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di pengalaman saya sendiri ketika saya mencoba untuk melakukan analisis organik, sintesis organik gitu ya. Jadi satu instrumen kalau kita sudah punya NMR gitu, nah itu sudah pasti diakui gitu keabsahannya. Kemudian juga analisis surface gitu, kalau misalnya kita punya data XPS gitu, bagaimana nanti permukaannya, kemudian elemental analisisnya kita menggunakan ICP, ini adalah instrumen-instrumen yang memiliki informasi yang sangat-sangatlah kuat gitu ya. Cuman memang kembali lagi cost-nya itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ini XRF, ada XRF atau X-ray fluorescence, ya X-ray fluorescence. Jadi ini adalah basic principle dari XRF. Jadi ini ada sumber dari X-ray yang kemudian nanti akan ditembakkan ke si sampel, yang kemudian nanti akan radiasi X-ray fluorescence itu akan ditangkap oleh detektor. Yang kemudian nanti akan menghasilkan spektrum yang seperti ini, di mana puncak-puncaknya itu akan menginterpretasikan elemen-elemen tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan digambarkan dalam skala ilustrasi orbit dan elektronnya, jadi ketika ada radiasi X-ray, nanti dia akan mengejek si elektron keluar, yang kemudian nanti si elektron dengan orbiter di luarnya itu akan terrelaksasi yang menghasilkan sebuah energi tertentu yang nanti akan ditangkap oleh detektor. Jadi memang pada setiap atom itu nanti akan memiliki energi-energi yang spesifik sehingga akhirnya kita bisa menganalisis elemen-elemen yang tertentu seperti itu. Nah, ini bentuk dari instrumen dari XRF. Jadi nanti sampelnya nanti akan dimasukkan ke sini, kemudian di dalamnya juga ada kamera gitu ya. Untuk kamera nanti bagian mana nih yang akan kita tembak gitu kan. Jadi mungkin bagian sini, sini, atau bagian yang sebelah kiri gitu. Nah itu karena setiap apa itu nanti tempat nanti akan menghasilkan kurva yang ya pasti sama, puncak-puncaknya nanti akan sama. Mungkin yang berbeda nanti adalah intensitasnya ya. Jadi rasio dari si metal itu sendiri yang akan berbeda. Ini cuman ketika kita analisis kualitatif gitu ya. Jadi tidak perlu kita melakukan penembakan dalam berbagai banyak tempat gitu ya. Cukup untuk mengetahui salah satu tempat saja sebagai representasinya. Nah, ini ada yang namanya XPS, X-ray Photo Electron Spectroscopy. Jadi di sini nanti si sebenarnya hampir mirip ya. Ketika kita mencoba untuk belajar instrumen itu pasti ada sumber beam-beamnya gitu, kemudian nanti akan terpancar ke sampel, yang nanti kemudian detektornya akan menangkap bagian-bagian tertentu, nanti akan menangkap energi fluorescence-nya atau menangkap elektron yang terdifraksi atau menangkap apa. Nah, jadi memang tergantung sama detektor yang nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang berbeda gitu. Jadi si elektron di dalam sampel itu nanti akan mengadsorb si foton dari X-ray ya, dengan energi tertentu, yang kemudian nanti elektronnya itu akan teremisikan dari permukaan, memberikan informasi memberikan informasi keadaan elektronik dari atom di permukaan gitu ya. Jadi ini ada gambaran ketika X-ray dia masuk gitu kan, nanti akan ada ejeksi atau fotoelektron yang keluar gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan sebuah hubungan formula
yang bisa dirumuskan seperti ini, di mana EB adalah binding energy, kemudian ini adalah X-ray energinya, kemudian ini adalah kinetic energinya dikurangi dengan work function WF. Jadi informasi apa yang bisa didapat dengan menggunakan XPS? Kita bisa menganalisis elemen di permukaan. Kemudian kita juga bisa mengakomposisi dan juga state ya dari chemical bondingnya. Jadi kalau misalkan permukaannya itu ada cover gitu kan ya. Jadi covernya itu bisa dibedakan itu nanti apakah itu cover 2 atau cover 1 atau cover 0. Nah, itu nanti bisa dibedakan dengan menggunakan XPS ini. Dan ini tidak bisa dibedakan ketika kita hanya menggunakan ICP gitu kan ya. Ketika menggunakan ICP mereka hanya tahu oh ini cover gitu kan ya. Jadi tapi nggak tahu oxidation state-nya berapa. Kemudian juga kita bisa menganalisis elemen-elemen seperti oksigen gitu kan ya. Jadi terkadang memang ada ketika kita membuat sebuah struktur yang terdefect, terutama kita membuat struktur yang nano, itu akan banyak sekali struktur permukaan yang terdefect. Jadi di situ nanti akan banyak vacancy ya. Jadi oksigen vacancy-nya nanti berapa. Nah, itu hanya bisa deteksi dengan menggunakan XPS ini. Jadi XPS ini sangat berguna sekali ketika kita mencoba untuk diaplikasikan ke katalisis. Nah, seperti itu. Misalkan nih kita menggunakan sebuah reaksi menggunakan titania gitu ya. Kita sama-sama menggunakan titania anatase. Tapi satunya ukurannya kecil, satunya ukuran yang besar. Nah, nanti akan pasti menunjukkan aktivitas yang berbeda. Namun sebenarnya apa yang terjadi gitu? Apakah cuman faktor ukuran? Nah, untuk melihat itu kita bisa meneliti lebih jauh dengan menggunakan XPS yang nanti akhirnya memberikan informasi bahwa oh ini oksigen vacancy-nya yang ada di titania dengan ukuran sekian segini gitu. Maksudnya bisa ukuran 5 nanometer misalkan. Itu nanti oksigen vacancy-nya sekian, sedangkan yang 10 nanometer sekian. Oh, ternyata ada pengaruhnya di sini. Nah, ini sangat membantu. Nah, kemudian jadi ini ilustrasi dan output data dari XPS. Jadi ini ada sebuah X-ray foton yang ditembakkan ke permukaan. Jadi nanti di sini seperti yang kita lihat ya, di sini akan muncul semuanya CU, tapi CU apa? Dia akan memiliki state yang berbeda-beda. Jadi dia bisa memberikan informasi state yang ada di permukaan si material itu nanti seperti apa gitu. CU-nya yang seperti apa gitu. Itu menariknya ketika kita menggunakan XPS. Nah, memang XPS ini membutuhkan teknik yang sangat tinggi ketika kita mengoperasikannya gitu kan ya. Memang harus orang yang sudah profesional karena kalau di Jepang sendiri pengalaman saya tidak pernah menganalisis XPS secara langsung. Jadi saya memberikan kepada ahli yang sudah mengoperasikan XPS itu sendiri gitu. Jadi memang sekelas di sini pun juga mereka masih sebenarnya belum berani untuk memberikan kebebasan kepada peneliti lain untuk menggunakan XPS ini secara bebas gitu ya. Memang ini analisis yang advance sepertinya. Nah, kemudian seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa memang sebuah reaksi itu nanti akan berjalan pada temperatur tertentu. Jadi untuk melihat apakah katalis kita itu stabil di temperatur tersebut, nah maka kita perlu nih analisis dengan menggunakan thermal property. Apalagi ketika kita menggunakan nanokatalis yang memang dia strukturnya kecil dan memiliki kecenderungan untuk tersintering atau teraglomerasi. Nah, seperti itu maka kita perlu nih analisis thermal. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dua analisis thermal yang biasa digunakan di katalisis. Yang pertama adalah TG atau biasa juga rangkum dengan DTA seperti itu. Ada juga yang disebut dengan DSG. Nah, TGA itu sendiri adalah thermal gravimetry analysis ya. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah sangat familiar dengan analisis ini. Jadi ini sampel dimasukkan
kemudian nanti di sampingnya juga dikasih reference. Reference itu tidak di reference, tidak ada sampel apapun di situ. Nah, kemudian nanti kita ditutup gitu ya. Jadi di sini kayak ada semacam heater, oven gitu. Nah, nanti dipanaskan. Nah, kemudian informasi yang diperoleh adalah jadi perbedaan massa gitu ya. Jadi perbedaan massa ketika kita mencoba untuk meningkatkan temperatur yang diberikan kepada si sampel itu. Nah, ketika kita meningkatkan temperatur pasti bukan tekanan, massanya itu pasti akan kecenderungan mengalami penurunan secara gradual gitu ya, bertahap gitu. Nah, di sini ada contoh yang saya yakin semuanya juga sudah paham. Contoh apa itu namanya yang sangat familiar menggunakan kalsium organik kalsium seperti itu. Jadi penurunan pertama pas ketika suhu sekitar 100 gitu ya. Nanti pasti dia akan melepaskan pelepasan yang pertama adalah pelepasan H2O. Jadi yang terhidrat ini nanti H2O-nya akan terlepas terlebih dahulu. Yang kemudian di temperatur selanjutnya di sekitar 346 ini dia akan melepaskan CO menjadi kalsium karbonat. Yang kemudian pada suhu yang lebih tinggi lagi 660 pelepasan terakhirnya adalah pelepasan CO2 yang akhirnya di suhu 800 sampai 900 ini ya, menghasilkan material bersisanya adalah kalsium karbonat. Nah, dengan menggunakan analisis termal seperti ini, akhirnya kita tahu nih properti termal material yang sudah kita sintesis seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga analisis yang lain yang dinamakan dengan differential scanning kalorimetri. Jadi sebenarnya hampir mirip juga, cuman informasi yang diberikan tidak hanya massa, cuman dia bisa melihat jadi perubahan ini adalah perubahan eksotermis endotermis, kemudian perubahan dia terkristalisasi atau dia terjadi melting. Nah, itu ada di instrumen ini ya, di DSC. Jadi ini adalah skema instrumentasi dari DSC itu sendiri, di mana si reference dan sampel juga dimasukkan hampir sama dengan TGA tadi. Kemudian nanti juga ada berbagai macam instrumen yang lain yang akhirnya akan memberikan output hasil yang seperti ini. Jadi sampel dan reference itu dijaga pada temperatur yang sama. Kemudian energi yang dibutuhkan untuk menjaga perbedaan temperatur antara si sampel dan reference itu 0, yang kemudian nanti akan diukur. Nah, setelah itu selama thermal treatment nanti sistem akan mentransfer panas ke atau dari sampel pen untuk menjaga temperaturnya sama seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, instrumen yang dibutuhkan untuk mempelajari mechanistic insight atau mempelajari reaksi mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi. Nah, di sini ada berbagai, sebenarnya sama dengan instrumen-instrumen yang lain ya. Cuman memang di sini semuanya diberi dengan label in situ ya, in situ, atau juga biasa mereka menggunakan istilah yang lain yang dinamakan operando. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri apa perbedaan in situ dengan operando analysis gitu ya. Jadi instrumen-instrumen yang sudah ada itu mereka modifikasi dengan alat perangkat-perangkat tertentu yang nanti akan dihubungkan dengan reaksi yang mereka jalankan. Jadi intinya itu saja. Jadi misalkan istilah in situ FTIR ya. Jadi ini ada alat IR. Kemudian nanti IR ini nanti dihubungkan dengan sebuah reaksi yang dijalankan pada sebuah reaktor tertentu gitu.
Jadi ini ada semacam kayak larutan yang sedang dilakukan sebuah reaksi, yang ini nanti akan terhubung langsung, terkoneksi langsung dengan FTIR. Nah, mungkin teman-teman langsung paham ini sebagai seorang peneliti seharusnya sudah memiliki sense. Oh, memang seperti jadi nanti kita bisa memonitor perbedaan spektra yang dihasilkan pada waktu tertentu. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada waktu reaksi 1 menit puncaknya spektranya seperti apa? 2 menit, 3 menit terus sampai dengan dimensi waktu jam. Nah, seperti itu nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di puncak-puncak tersebut. Nah, itu juga seperti itu. Nah, kemudian juga in situ Raman ini juga mirip-mirip. Maksudnya IR dengan Raman itu hampir mirip, cuman memang informasi yang diberikan oleh Raman itu sedikit berbeda dengan IR, meskipun sama-sama menunjukkan gugus fungsi tertentu. Nah, kemudian di sini ada juga in situ NMR. Jadi kalau kita biasa menganalisis NMR atau menganalisis mungkin teman-teman organik ya yang lebih familiar GC seperti itu ya. Itu hanya menganalisis hasil akhir gitu. Jadi kita kan mensintesis suatu reaksi untuk melihat ini reaksinya sudah terbentuk atau belum, senyawanya nanti dianalisis dengan menggunakan NMR atau menggunakan GC. Namun itu hanya sebatas untuk mendapatkan informasi produk akhirnya saja. Nah, bagaimana untuk melihat perkembangan dari sebuah reaksi, maka kembali lagi perlu kita modifikasi atau perlu kita koneksikan antara si instrumen dengan si reaksinya itu sendiri gitu ya. Kemudian ini ada in situ EXAFS ya. Ini di Jepang mereka sangat intens sekali untuk mengembangkan instrumen yang berbasis adsorpsi X-ray ya, penyerapan X-ray. Nah, ini salah satu output atau instrumen yang biasa mereka gunakan itu ada yang disebut dengan EXAFS atau SANS, EXAFS atau SANS. Nah, ini memang pada waktu saya masih di Indonesia, saya sama sekali belum mengenal instrumen ini. Begitu datang ke sini, saya mengenal instrumen ini dan ini memang membutuhkan membutuhkan nggak cuman teknologi yang canggih, tapi area lahan yang juga luas seperti itu. Ini insya Allah minggu depan akan saya jelaskan lebih detail mengenai spektroskopi adsorpsi X-ray beserta dengan contoh output output data yang dikeluarkan dan informasi apa yang dihasilkan secara lebih detail. Karena di dalam katalisis itu NMR, kemudian ICP, XPS, kemudian EXAFS itu tuh udah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita ingin meningkatkan kualitas dari hasil penelitian yang kita kembangkan. Nah, ditambah lagi apalagi kalau kita bisa melakukan ini ya, kajian DFT, nah first principle theory. Nah, kita bisa bisa menggabungkan kedua hal tersebut, maka itu sudah maksudnya itu adalah ideal dari penelitian yang berbasis pada katalis ya. Nah, kita coba melihat satu persatu nih bagaimana profil mereka dan hasilnya seperti apa. Nah, dimulai dari in situ FTIR. Jadi kalau di sini FTIR-nya ini dia dikoneksikan dengan reaksi yang menggunakan yang berada dalam fase cair ya. Nah, kalau di sini kita lihat mereka mencoba untuk mengkoneksikan si IR itu dengan reaksi yang berbasis gas ya sepertinya. Jadi IR dikoneksikan dengan reaksi gas phase. Nah, kalau ini IR yang dikoneksikan dengan reaksi liquid phase dalam keadaan cairan. Nah, nanti kita bisa melihat nih perubahan-perubahan yang terjadi pada fungsi waktu seperti itu.
Nah, ini adalah contoh data in situ FTIR yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal seperti itu ya. Jadi mereka mencoba untuk melakukan sebuah reaksi, terutama menjadi seperti ini. Jadi awalnya dia memiliki gugus OH yang nanti kemudian akan sepertinya nih akan teroksidasi menjadi nitro group gitu ya. Jadi kita lihat nih terutama di gugus OH apa itu namanya? Jadi akan terjadi perubahan yang tadinya dia tidak apa? Ini ada apa itu namanya? Sorry, maaf. Ini ada 3 fungsi yang diplotkan di grafik ini. Jadi di sini ada wave number, kemudian ada waktu dan juga ada absorbance ya. Jadi kita bisa lihat profil dari setiap gugus fungsi yang muncul. Jadi nanti dari 0 ke 400 mikrosecond itu nanti akan seperti apa. Kemudian juga di sekitaran 1500 ini juga nanti akan terjadi peningkatan seperti itu ya. Mungkin ini ya sudah terbentuk karena puncaknya akan semakin tinggi. Sedangkan di gugus fungsi 1600 atau 1700 itu sepertinya si karbonilnya dia stagnan ya, tetap seperti itu. Nah, kemudian ada juga jadi kalau ini tadi dia merubah di gugus NOH-nya menjadi gugus nitro, kalau ini dia mengubah dari COH-nya menjadi gugus karbonil gitu ya. Jadi di sini kita lihat di daerah karbonil memang awalnya awal ini kan ada fungsi waktu di sini dari 0 ke 2000 second gitu ya. Jadi di daerah karbonil ini memang terjadi peningkatan puncak gitu ya. Nah, ini akhirnya kita menarik nih kalau kita bisa melihat profil dari setiap grafik pada setiap waktunya, akhirnya kita bisa mengira-ngira apa intermediate species yang terjadi di tengah-tengah seperti itu. Nah, saya ada sebuah penelitian yang menggunakan in situ FTIR, insya Allah besok minggu depan akan saya tampilkan. Jadi dengan menggunakan in situ TFTIR ini nanti akhirnya kita bisa reka-reka bisa melihat struktur intermediate apa yang terbentuk ketika reaksi sedang berjalan. Nah, seperti itu. Karena kalau kita sudah mengetahui intermediate structure-nya, intermediate 1, 2, 3 dan seterusnya, akhirnya kita bisa mereka-reka, oh nanti mekanismenya akan seperti ini. Nah, biasanya mekanisme-mekanisme yang seperti itu akan dikuatkan lagi datanya dengan menggunakan DFT, dengan menggunakan komputasi karena kita bisa melihat nanti profil energinya dari setiap dari reaktan menuju ke intermediate 1, 2, 3 sampai ke produknya itu nanti akan seperti apa gitu. Nah, biasanya paper-paper yang sudah berkelas tinggi seperti JAX dan Anjiwanti itu memang mereka mensyaratkan adanya data-data seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada data seperti itu, kemungkinan untuk diterimanya menjadi sangat kecil gitu. Itu yang disayangkan sih sebenarnya. Nah, kemudian ada juga in situ Raman. Jadi ini apa itu namanya? Basic principle dari Raman itu sendiri. Jadi ada sumber cahaya dipancarkan ke sampel, kemudian ada dispersive element yang kemudian nanti akan tangkap oleh detektor yang nanti akan muncul Raman shift ya, Raman shift dengan puncak-puncak tertentu. Nah, ini nanti juga sama mirip karena dia in situ, si Ramannya itu nanti akan dihubungkan dengan sampel atau dengan sampel yang dia sedang terjadi sebuah reaksi tertentu gitu ya. Jadi di sini ada kayak sampel yang dia diintroduce sama gas-gas molekul tertentu gitu. Jadi kita akhirnya bisa melihat bagaimana gasnya itu nanti akan ter-attach atau ya terhubung dengan permukaan situs aktif katalisnya yang nanti kita bisa melihat bagaimana perubahan si reaktan itu akan berubah menjadi produk gitu ya.
Jadi dan juga perubahan dari si katalisnya itu selama reaksi sedang terjadi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh data dari in situ ITR in situ Raman gitu ya. Raman probe. Nah, di sini ada sebuah reaksi hidrogenasi dari heksanon menjadi sikloheksanol seperti itu ya. Jadi kalau memang dilihat ini hampir mirip ya dengan IR sebenarnya. Nah, kalau dilihat juga puncak dari 1700 si karbonilnya nanti dia akan menghilang gitu ya, atau disappear gitu. Nah, kemudian nanti CO single bond-nya juga nanti akan muncul ke permukaan. Nah, kemudian pas di tengah-tengah nanti ada sebuah kayak semacam spesies intermediate yang terbentuk gitu ya. Nah, ini adalah profil dari gambar in situ Raman sehingga kita bisa mendapatkan informasi senyawa-senyawa intermediate apa yang tertangkap oleh instrumen seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada in situ NMR sama persis. Jadi si NMR ini nanti dihubungkan dengan electrochemical potentiostat ya gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan spektra-spektra dari NMR yang berfungsi terhadap waktu gitu ya. Jadi bagaimana puncak tertentu puncak ini nanti akan hilang, kemudian akan muncul sebuah puncak baru gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode-metode in situ seperti ini nanti akhirnya kita bisa mendapatkan informasi spesies awal, spesies tengah, dan spesies akhir yang memungkinkan kita untuk mereka-reka nih mekanismenya akan menjadi seperti apa gitu. Nah, kemudian in situ NMR juga bisa diilustrasikan semacam ini. Jadi ini iluminasi dari NMR, ada sebuah reaksi dari menggunakan senyawa seperti ini dengan menggunakan temperatur tertentu akan berubah gitu ya. Karena NMR itu juga bisa di setup analisisnya dengan temperatur tertentu gitu ya. Jadi terutama NMR Bruker yang saat ini yang sudah berkembang saat ini itu kita bisa setup fungsinya terhadap temperatur. Jadi ketika kita punya sebuah reagen dengan room temperatur, nanti pola puncaknya seperti apa, temperaturnya ditingkatkan punya puncaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan profiling temperatur dan waktu, nanti akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah profil yang seperti ini. Jadi misalkan reagen A itu dia mengalami peningkatan tapi cuman kecil. Nah, ini mungkin byproduct yang dihasilkan dia kecil. Nah, kemudian ini reagennya dia semakin lama dia akan semakin turun gitu ya konsentrasinya. Jadi 1A dengan 2B ini dia akan semakin turun. Nah, kemudian juga sebaliknya produk-produk yang dihasilkan itu nanti akan mengalami peningkatan. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran mengenai in situ EXAFS. Nah, ini yang saya bilang, jadi ada namanya radiasi sinkrotron ya, yang digunakan, yang akan menghasilkan si sumber X-ray nanti, yang nanti si X-ray nanti akan di monochromatize gitu ya, di monokromator dan masuk ke sampel yang akhirnya akan memberikan sebuah input data tertentu. Nah, nanti pola dari sinyal dari EXAFS itu sendiri akan seperti ini. Jadi awalnya dia naik, kemudian akan lama-lama dia menjadi turun. Nah, nanti akhirnya dari sinyal tersebut kita bisa menginterpretasikan struktur materialnya yang seperti ini. Nah, insya Allah minggu depan karena ini materi sangat panjang ya, jadi karena X-ray absorption spektroskopi itu tidak hanya EXAFS, ada banyak sekali di sana. Jadi memerlukan sedikit
apa itu namanya waktu untuk menjelaskan dari awal mengenai X-ray absorption spektroskopi. Jadi insya Allah akan saya tampilkan minggu depan beserta contoh-contoh publikasi yang sudah dilaporkan di beberapa jurnal internasional. Nah, ini semua materi sudah saya sampaikan. Di sisa waktu saya ingin menanyakan nih dari teman-teman, ada beberapa kuis yang sudah ada beberapa pertanyaan sih lebih tepatnya sudah saya siapkan di sini. Ya, saya ingin teman-teman seberapa jauh pemahaman yang sudah didapatkan dari sharing kita kali ini. Nah, saya ingin bertanya nih dari pertanyaan nomor satu, analisis apa analisis yang jadi kalau misalkan kita punya tipe data yang seperti ini merupakan hasil analisis dari apa ini? Coba nomor satu dulu deh. Saya ingin tahu dari rekan-rekan ada yang ingin menjawab pertanyaan ini, monggo. Nomor satu ini kira-kira dia spektra apa sih kayak gini tuh? Monggo silakan teman-teman. Kalau ada bonus nilainya baru raise hand ini. Ya, adik-adik ya. Oh gitu ya Bu? Iya, saya kadang-kadang juga begitu. Artinya yang bisa menjawab ini saya beri poin misalnya tambahan poin 4 atau 5 gitu ya dinilai mid-nya gitu. Oke kalau gitu Kalau Mas Wahyu mau memberikan nanti saya catat. ya Bu, biasanya berapa Bu Ibu memberikan? Ya sekitar 5 poin gitu. 5 poin ya Bu? Ya, ini karena banyak sekali, maksudnya ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan. Jadi coba saya kasih satu-satu ya. 5 poin, 5 poin, 5 poin. Monggo silahkan yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Pak, izin menjawab. Ya, Mas Aldino Javier ya. Iya Pak. Ya, Sepertinya silakan, Mas. itu spektra XPS. Spektra XPS bisa kelihatan dari mana Mas ini Mas? Kok tahu ini spektra XPS? Data yang dihasilkan berupa binding energy Pak. Binding Itu sudah energy. dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Aldino. Saya catat juga Bu di sini Bu, nanti. Ya, betul. Bentar. Nah, kemudian nomor 2 nih. Ini tipikal data apa yang dihasilkan? Kalau instrumen apa yang dibutuhkan ketika ada data seperti ini? Monggo. Izin menjawab Pak. Mas Eriko? Iya. Oke, Ini silakan, Mas. XRD Pak. Sangat jelas. Yakin gitu. Tapi di sini ada A1G, ada EG loh Mas. Iya. Oke. Bentar. Oh iya baru nge sorry Pak. Sumbu X-nya nggak ada ininya ya. Iya benar nggak ada. Iya nggak ada sudutnya benar. Ya udah nomor 3 aja Pak. Boleh. Nomor 3 aja deh. Jelas. Oke silakan. Kalau nomor 3 AFM. AFM ya. Iya. Ini hasil model tipe litografi ya, topografi yang biasa dihasilkan oleh AFM. Nah, ada yang nomor 2 nih, ada yang mau jawab nomor 2 ini apa? Karena kalau XRD itu dia nggak sampai 200 sampai 1000 kayak gini ya Mas ya. Ini Pak Adi nih yang jawab nanti. Ahlinya kalau beliau ini. Monggo, ada yang tahu ini tipikal dari spektra apa? Ketika ada spektra seperti ini. Nggak ada yang tahu? Monggo Pak Adi. Pak Adi ada di sini nggak Bu? Permisi Bapak. Sepertinya gabung. Mas Alfat. Ya, Mas Alfat. Saya mungkin belum begitu paham. Sepertinya ini Raman bukan ya Pak? Wih, luar biasa. Ya. Selamat Mas Alfat. Selamat ya. Ya, Pak.
dengan keraguan-raguannya tapi berani akhirnya membuahkan 5 poin, Mas Alfat. Ya, jadi ini memang tipikal-tipikal dari spektra-spektra yang dihasilkan oleh XPS. Kalau bisa kita lihat ini ada binding energy, kemudian di sini adalah Raman, kemudian di sini adalah AFM yang menunjukkan adanya morfologi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini bukan pilihan ya, bukan pilihan A, B, C. Ini hanya satu pertanyaan. Nah, ketika kita ingin menganalisis nih oksigen vakansi, kita butuh instrumen apa kira-kira? Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya sepertinya. Tinggal mengulas saja. Silakan, Wah, rebutan. ini kalau tadi agak ngantuk-ngantuk terlewat ini ya. Sayang sekali kalau ada ngantuk-ngantuk. Ketika kita berusaha untuk mencari informasi oksigen vakansi, itu kita butuh instrumen apa? Nah, untuk sebelum melihat ke instrumen apa, mungkin kita bisa lihat dulu di apa di sini ya, yang sudah kategori-kategori yang sudah saya berikan. Jadi, apakah ini imaging atau informasi size atau informasi permukaan, elemen analisis, thermal, mekanisme. Nah, kalau misalkan sudah tahu kategori ini, nanti kira-kira instrumen yang apa atau kategori ini instrumen apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi oksigen vakansi. Ini sangat penting ya di dalam katalis ya. Jadi mungkin memang teman-teman di sini untuk saat ini ya memang mungkin ada yang udah berkecimpung di dunia katalis, mungkin ada teman memang kedepannya kita nggak tahu ya, jadi siapa tahu besok kita juga akhirnya bekerja di katalis gitu ya. Ini sangat penting sekali soalnya. Ada yang tahu membutuhkan instrumen apa? Salah nggak apa-apa, nggak ada minus nggih Bu nggih? Iya, betul. Oh, Mas Ahmad. XPS kawan. XPS ya Mas Ahmad, selamat. Betul sekali, memang dengan menggunakan XPS kita bisa menentukan informasi oksigen vakansi ya. Karena selain elemental analisis, kita juga bisa mendapatkan informasi state yang diberikan dari setiap elemen yang ada di permukaan gitu ya. Sehingga oksigen vakansi ini bisa dilihat dari XPS. Nah, ini jika kalian menjadi sebuah reviewer dari paper ini. Ada paper yang berjudul seperti ini. Cooperative Catalytic Performance of Bimetallic Nickel Gold Nanocatalyst untuk highly efficient hidrogenasi nitroaromatik dan correspondingnya terhadap mekanisme insight. Ketika ada judul seperti ini, maka kira-kira instrumen apa saja yang dibutuhkan oleh si author untuk membuktikan judul seperti ini. Nah, saya yakin nanti kemungkinan, maksudnya siapa tahu dari teman-teman nanti ketika besok menjalankan karirnya akhirnya harus berhadapan dengan paper yang kemudian nanti ditugasi untuk menjadi sebuah reviewer. Nah, itu ketika ada judul seperti ini, itu nanti kira-kira instrumen apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuktikan dari dari si title ini gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian menjadi seorang reviewer ketika nggak ada instrumen ini tapi judulnya seperti ini, nah itu maksudnya sense-nya harus jalan. Oh, ini paper kurang bisa membuktikan sesuatu. Nah, coba tolong sebutkan 5 instrumen lah. 5 instrumen yang dibutuhkan untuk analisis atau pembuktian dari judul paper ini. Jika kalian menjadi seorang reviewer. Yang ini karena 5, Bu, saya kasih 10 poin, Bu. Iya, lebih komprehensif ini soalnya. Lebih komprehensif ini soalnya dan lebih aplikasi. Betul. Monggo, teman-teman. Nanti tolong sebutin instrumennya dan alasannya ya, alasannya kenapa kok butuh itu gitu.
agak sulit ini, ya. Boleh menjawab lagi nggak, Pak? Boleh nggak Bu kalau Nggak ditemenin boleh, Bu? nggak boleh. Sebentar, Gimana sebentar. ya? Diberi kesempatan yang lain dulu ya. Oke, Oh siap, Bu. iya. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Nggih. Oke, maaf ya Mas Eriko ya. Nggak apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya, ya. Oke, yang lain coba. Nah, Temennya ini pada nanya Mas Eriko ini. Apa jawabannya itu ya? iya ini kayaknya di chat ini mereka ini. Dalam diam bergerilya gitu ya. Lewat belakang ini mereka kontaknya. Jangan dikasih tahu loh Mas Eriko ya. Monggo, ini jika kalian sebagai seorang reviewer ya, karena suatu saat pasti kalian akan mendapati kasus-kasus seperti ini. Nggak cuma reviewer ya, mungkin di perusahaan tertentu ketika atasan kita menyuruh, oh ini tolong nih hasil material kita udah terbentuk belum nih. Nah, kalian harus punya sense nih, oh ini kalau material kayak gini saya harus analisis pakai apa gitu kan. Harus ada ini gitu. Coba sebutkan 5 instrumen yang dibutuhkan untuk. Nah, kalau misalkan nanti bisa menjawab 3 ya kita kasih 5 gitu. Ya, Nggak lo apa-apa, tuh. nggak harus 5. Pak Wahyu sudah ini, sudah tune in ini dengan strateginya. Ayo adik-adik dibuka lagi tuh tadi, apa tadi ada 6 hal itu ya. Ya, 6 hal yang ada 6 di kategori. awal itu ya, 6 kategori untuk analisis itu. Saya mau coba Bapak. Oh, maaf dengan Mbak siapa sih ini? Enggak, Silakan ya. Mbak. Iya, Mbak suaranya siapa? dengar nih Mohon Pak. maaf. Mbak Mutia. Oh, Mbak Mutia. Oke, Mbak Mutia, mohon maaf ya. Oke, silakan Mbak. Yang pertama tentu harus ini dulu ya dari strukturnya, karakterisasi strukturnya dari SEM atau TEM. Terus Oke, jadi SEM atau TEM itu digunakan untuk karakterisasi struktur. betul. Heeh. Lihat ukurannya bisa SSA. Terus sifat strukturnya Ukurannya. RD. Oke. Atau terus sama yang mekanismenya bisa Institut FTIR. Institut FTIR. Maaf tadi ada SEM TEM untuk struktur. Ya, Kemudian apa tadi? Ukuran pakai menggunakan SSL Pak. SSA Ya, atau DLS ya. ya. Oke. Terus melihat sifat struktur permukaan itu dari XRD. Struktur permukaan dari si katalisnya itu sendiri dengan menggunakan XRD. Oke. Ya. Terus ini apa mekanismenya dari Institut FTIR. Institut FTIR karena ini mekanisme reaksi yang digunakan adalah reaksi organik ya. Ya. Oke, selamat Mbak Mutia. Anda mendapatkan nilai 10. Saya ngikut saja ini. Ya, jadi ini kalau kita harus ini dulu melihat ketika ada judul seperti ini, ketika kita ditanya instrumen apa yang dibutuhkan untuk membuktikan dengan judul seperti ini, kita harus lihat ininya, keyword-keywordnya. Jadi mereka menulis nickel gold nano katalis karena dia nano, maka otomatis dia harus tahu, harus membuktikan struktur nanonya ada enggak. Akhirnya ukurannya juga harus dibuktikan, kemudian strukturnya juga harus dibuktikan dengan SEM-TEM, ukuran dengan DLS, benar sekali. Nah, kemudian karena dia menyebutkan elemen, ya di sini kan ada nickel gold. Nah, ini elemen gitu juga bisa harus dibuktikan. Jadi, apakah ini benar nickel, apakah benar-benar gold gitu kan? Nah, kemudian atau juga dengan menggunakan struktur surface bisa juga bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya tadi Mbak Mutia menjelaskan dengan menggunakan XRD. Nah, karena ini dengan direaksikan dalam reaksi organik dan mereka juga menyebutkan mekanisme insights. Nah, ini apa itu namanya instrumen-instrumen seperti insight to FTIR gitu, insight to NMR gitu juga
bisa digunakan atau ya dibutuhkan untuk pembuktian dari. Jadi kita harus melihat keyword-keywordnya. Jadi nickel gold, oh ini berarti elemen. Nano katalis, oh ini berarti nano, ada ukuran dan juga bentuk dan juga mechanism inside. Nah seperti itu yang dibutuhkan ketika besok teman-teman terjun ke dunia kerja seperti itu sense-nya harus sudah bisa ke sana gitu ya. Jadi ketika diminta atasan atau teman atau rekan atau dosen untuk menganalisis sesuatu, maka kita sudah harus paham nih. Oh ini ketika kita dapat informasi ini kita butuh ini, informasi ini kita butuh ini. Nah, itu yang basic skill yang dibutuhkan ketika kita melakukan penelitian. Nah, seperti itu ya. Dah seperti itu sharing saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan aspirasi dari teman-teman. Dari teman-teman yang sudah menjawab, tidak usah khawatir, saya sudah mencatat semuanya. Insya Allah nanti akan saya kirimkan ke Bu Indri secara personal atau di web praktisi mengajar. Nah, kemudian ada sisa waktu 10 menit bisa digunakan untuk tanya jawab. Monggo silahkan. Permisi Bapak. Oh iya. Ya, saya ingin bertanya terkait yang soal terakhir ini di judul ini kan ada highly efficient hydrogenation. Terus ya tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa dari instrumen XPS itu dapat dilakukan analisis terkait defect dari strukturalnya begitu. Ini cuman bayangan saya aja ya. Jika dalam suatu sistem yang dibikin oleh si jurnal ini dalam sistem strukturnya itu memiliki defect, apakah itu juga diakumulasikan sebagai nilai efisiensinya begitu? Misalkan dari 100% strukturnya itu terdapat misalkan defectnya adalah 5%, apakah nanti efisiensi dari strukturnya itu menjadi 95% begitu? Apakah XPS dapat digunakan sebagai gambaran kasar gitu tentang efisiensi? Sebentar Mas Alfat. Ini itu sebenarnya efisien untuk sebuah reaksi ini gitu Mas sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi si katalis ini itu dia sangat efisien atau artinya dia sangat efektif digunakan untuk menggunakan reaksi hidrogenasi nitroaromatik yang nanti akhirnya untuk melihat apa itu nanti efisiensi hidrogenasi dari aromatik itu nanti pembuktiannya adalah instrumen yang berhubungan dengan organik gitu Mas, organik dari nitroaromaticsnya itu sendiri gitu Mas. Jadi bagaimana aktivitas si nanokatalis ini terhadap hidrogenasi nitroaromatik. Nah, itu nanti bisa dipakai analisis menggunakan NMR atau menggunakan GC seperti itu, Mas. Nah, kalau untuk melihat itu defect dari si nanokatalisnya, benar sekali kita bisa melihat dengan menggunakan instrumen dari XPS itu sendiri untuk melihat si defect dari permukaannya seperti itu. Cuman memang kalau misalkan Mas Alfat ini menghubungkan dengan kata-kata efisien, ini sebenarnya efisiennya itu dia berhubungan ke reaksi organik dari hidrogenasi aromatik sini, Mas. Jadi bukan efisiensi dari si permukaan katalisnya itu. Jadi efisiensi dari permukaan katalisnya yang kemudian nanti bisa dilihat dari defeknya, kemudian nanti efisiennya menjadi berkurang menjadi keakibat dari defeknya. Jadi bukan maksud seperti itu, tapi efisien di sini adalah efisien terhadap si reaksi hidrogenasi aromatik ini. Gitu Mas Alfat. Jadi memang benar kalau misalkan untuk melihat defek, memang benar kita bisa menggunakan XPS gitu. Bisa ditangkap, Mas? Iya, saya paham, Pak. Iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang biasanya untuk melihat defect karakter defect itu memang sebenarnya si materialnya itu harus padatan sehingga kita bisa melihat seberapa besar defect permukaan yang ada di katalis tersebut yang nanti
biasanya katalis itu memang gitu ya Mas. Jadi katalis yang memiliki tingkat defect yang lebih tinggi itu katalis yang permukaannya itu yang terdefect atau terdistorsi banyak itu justru malah itu kebanyakan, saya bilang kebanyakan itu malah yang paling aktif gitu loh. Jadi makanya struktur yang lebih kecil itu kebanyakan dia meningkatkan aktivitas dari si katalisnya itu sendiri, karena struktur yang terdefect itu nanti akan memberikan performa dan peningkatan interaksi antara permukaan si katalis dengan si reaktannya dengan adanya struktur yang terdefect itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang terkadang ketika kita sudah bisa membuat nanomaterial yang kristalnya bagus sekali, perfect sekali, itu belum tentu ketika kita aplikasikan ke katalisis itu aktivitasnya sangat tinggi, itu belum tentu. Justru malah kebanyakan itu yang justru berkebalikan gitu. Yang strukturnya macam-macam itu malah justru yang struktur yang terdefect itu justru malah yang yang aktivitasnya tinggi kebanyakan. Monggo masih ada waktu 6 menit. Terima kasih Mas Alfat pertanyaannya. Ya baik Pak. Silakan yang mau bertanya. Mas Wahyu, saya ada pertanyaan sedikit ya sambil menunggu kalau ada dari mahasiswa ya. Oke, Bu. Ya, terkait tadi penggunaan DLS ya, Dynamic Light Scattering untuk mengukur ukuran partikel ya. Yeah. Kalau komparasinya dengan misalnya yang tadi menggunakan TEM gitu, itu seperti apa ya gambarannya ya? Artinya validitasnya itu, jadi kita lebih percaya gitu ya, artinya yang menggunakan DLS ataukah memang ada apa ya istilahnya asumsi-asumsi gitu loh ya, terkait dengan instrumen yang digunakan untuk mengakses ukuran gitu ya. Iya Bu, jadi kalau misalkan kita menggunakan SEM atau TM itu akhirnya kita maksudnya analisis yang dihasilkan dari ukuran itu hanya terbatas di permukaan yang ditembakkan oleh si elektron itu sendiri gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita bisa mensintesis material dengan permukaan yang uniform, yang sama gitu, akhirnya itu bisa lebih dipercaya gitu, artinya lebih valid gitu ya. Lebih valid. Tapi ketika dia bervariasi macam-macam seperti itu akhirnya DLS lebih memiliki validitas yang lebih tinggi karena dia bisa merepresentasikan maksudnya samplingnya itu dia lebih luas representatif gitu, ya, lebih luas representatif ya, dibandingkan dengan TM. Jadi memang tergantung pada tingkat uniformitas dari permukaan yang kita hasilkan dari material tersebut, Bu. Kalau DLS itu pakai ultrasonikasi enggak ya ketika analisisnya? Iya, Bu. Jadi sebelum dianalisis memang perlu disonikasi dulu untuk istilahnya mendispersikan gitu mendispersikan, mungkin ya. kemudian supaya enggak tidak menggerombol, kemudian memantik agar si partikelnya itu nanti bergerak yang akhirnya memberikan informasi yang lebih valid terhadap si DLS-nya itu sendiri. Iya, memang ini ya beberapa mahasiswa saya kemarin ya, kebetulan bukan mahasiswa dari kimia ya, mahasiswa dari teknik kimia gitu ya, dan juga ada yang dari teknologi pertanian, karena mereka memang satunya membuat stats yang nanopartikel, satunya itu membuat ZNO gitu yang nanopartikel. Itu kalau ultrasonikasinya beda, nah itu gambarnya itu juga berbeda ternyata. Dia ada shifting itu ya, shifting terhadap distribusi ukuran gitu loh. Jadi mereka bingung gitu loh ya. Jadi ini gimana ya Bu ya? jadi kalau saya kan memang kalau melihat ya itu tadi instrumen bagaimanapun juga ada limitasi kan itu ya. Keterbatasan. Jadi asalkan
kita konsisten menerapkan treatment awalnya itu sama gitu ya untuk semua sampel, sehingga satu dengan yang lainnya sampel itu dapat kita bandingkan asalkan kita treatmentnya sama. Jadi memang harus diukur di satu waktu gitu ya dengan treatment preparasi yang sama. Itu untuk menghindari tadi hal-hal yang seperti itu. Iya, betul. Nanti kalau sudah di ultrasound tapi analisisnya masih besok, sedangkan yang satunya Nah, ultrasound itu langsung dia. analisis, itu nanti akhirnya Beda kan itu hasilnya. beda-beda. Beda-beda. Betul Nah, itu sekali. dia. Saya makanya kalau saya harus begitu gitu loh ya, artinya supaya terlihat komparasinya itu, jadi datanya biar tidak terlihat lompat-lompat gitu loh ya. Iya, betul, betul. Ya memang kalau sudah nanti seperti adik-adik kalau sudah masuk ke tataran data, nah itu baru mulai dibikin pusing gitu ya. Kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan data Seperti itu. yang kita harapkan. Dan data yang sudah kita dapatkan ini sebenarnya dia bener enggak, maksudnya informasi yang kita Ya, peroleh itu ini sebenarnya representatif enggak, valid tidak gitu kan akhirnya. Ya itu nanti akhirnya learning by doing sih, nanti ya betul. paham dengan sendirinya. Jadi kalau kita mau belajar tuh ya insya Allah akan bisa memahaminya itu ya. Betul, iya Bu. Bagaimana ini adik-adik mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Halo, ada yang ditanya. Mas siapa Iya. ini? Mandre Pak. Mandre ya, Mandre iya, Mas. Nora. Mau mastiin aja Pak, untuk instrumen GCMS itu kira-kira bisa nggak Pak untuk ngedeteksi mekanisme reaksi dari suatu reaksi itu Pak? GCMS ya? Iya. GCMS. Karena kan kalau tadi yang FTIR kan cuma gugus fungsinya, sedangkan GCMS kan bisa ngedeteksi senyawa dari komponen senyawa dari suatu sampel gitu. Masalahnya gini Mas, kalau GCMS itu waktu yang diperlukan untuk sekali running itu lama Mas. Jadi bisa mencapai 40 menit bahkan hingga 1 jam tergantung pada kenaikan temperatur yang kita setup gitu ya. Jadi tergantung juga sih, maksudnya apakah bisa atau tidaknya. Kalau misalkan itu sebuah reaksi yang ordernya dalam order dimensi waktu second gitu, detik, sedangkan sekali running itu 40 menit gitu kan ya, akhirnya ya kembali lagi tidak bisa, dan itu hanya bisa digunakan ketika kita punya reaksi yang ordernya lama gitu Mas. Mungkin order lambat yang mungkin dalam kurun waktu jam. Jadi kita bisa mendeteksi dalam 1 jam nanti produknya seperti apa, 1 jam kemudian produknya seperti apa. Akhirnya seperti itu Mas. Dan dari pengalaman saya nggak tahu kalau di tempat lain seperti apa. Saya belum pernah menjumpai adanya GC yang dikoneksikan in situ terhadap suatu reaksi. Jadi misalkan kalau kita kita pengen melihat time profile dari suatu reaksi tertentu, akhirnya reaksi berjalan, kemudian kita injek, kita ambil sampel sedikit, kemudian kita analisis. Jadi misalkan 1 jam ini kita sampling, analisis GCMS. Kemudian kita sampling 2 jam, kita sampling. Jadi manual akhirnya gitu Mas. Nah, cara untuk melihat time profile pergerakan dari sebuah reaksi akhirnya seperti itu, dan apakah bisa digunakan untuk melakukan mekanisme reaksi, kembali lagi dilihat dari order dimensi waktu yang terjadi dalam reaksi tersebut. Karena GCMS itu lama Mas ininya. Sekali running itu bisa sampai setengah jam, 1 jam seperti itu memang. Jadi akhirnya untuk melihat time profile-nya ya gitu tadi, akhirnya karena dia nggak membutuhkan waktu yang lama, kita bisa melakukan secara konvensional gitu Mas. Sampling, analisis gitu. Ya mungkin itu Pak Wahyu, kalau misalnya ada kan beberapa seperti kalau saya tidak salah ingat tuh di ITB ya itu memang ada, mereka punya koneksi untuk GC ya, untuk in situ GC. Oke. Reaksinya biasanya adalah reaksi-reaksi
untuk mendeteksi produk gitu ya. Jadi Iya, betul. ya, jadi untuk mendeteksi produknya tetapi secara langsung. Jadi misalnya beberapa itu yang sering digunakan misalnya untuk melihat hasil fotodegradasi gitu loh ya. Nah, itu kan langsung itu ya, itu kan juga in situ gitu loh ya. Betul. Itu beberapa memang menggunakan GC gitu ya. Nah, cuma kalau di kita kan di kimia itu sulit ya yang namanya in situ itu. Betul. Iya, ini memang Sudah harus mendapat omelan dari teknisi ya, macam-macam. Jadi ya betul tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu itu, diambil satu-satu manual gitu ya. Syukur-syukur yang teknisinya mau segera menganalisis gitu ya. Iya. Sehingga ya ada delay terhadap in situ-nya tapi tidak lama-lama. Ya itu agak ini emang susah kalau kita mau melihat sampai ke mekanisme, kecuali mungkin secara indirect gitu ya. Iya, betul. Jadi kajian mekanisme itu sebenarnya nggak melulu dengan menggunakan instrumen sih, Ya, Mas, Pak, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan kontrol eksperimen gitu kan. Jadi betul. menghilangkan satu reaktan tertentu nanti hasilnya seperti apa, menghilangkan reaktan yang ini nanti hasilnya seperti apa. Jadi Ya. dengan menggunakan kontrol eksperimen itu nanti kita bisa mereka-reka lah, Ya, mendeduksi gitu ya, mendeduksi. memperkirakan. Iya, seperti itu. Ya, menarik emang ya, apalagi kalau ini adik-adik mahasiswa sudah di tataran skripsi, sudah punya data, nah kebetulan matching, belajar katalis, nah ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu itu betul-betul kena ya di teorinya, karena memang akan dipakai gitu ya. Tapi ya untuk yang lain saya rasa insya Allah tetap akan banyak manfaatnya gitu ya. Karena secara general ya prinsip-prinsip analisis seperti ini itu juga berlaku ya untuk bidang-bidang riset yang lain, tidak hanya katalisis ya Pak Wahyu ya. Betul. Ya itu. Jadi adik-adik bisa lebih mengembangkan sebenarnya dari apa yang disampaikan hari ini kalau untuk katalisis. Nah, ini bisa juga untuk diaplikasikan di bidang yang lain, meskipun mungkin jenis instrumennya ada yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau sintesis senyawa organik ya itu nanti kan akan sangat jauh berbeda. Betul. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi tidak dari adik-adik? Sambil saya tayang presensi ya Pak Wahyu ya. Gitu, Bu. Berarti ini saya stop share ya, Bu ya? Iya, monggo. Yap. Untuk silakan yang belum presensi, jadi ini sambil mungkin sambil kita tutup gitu ya. Iya. Oh, kita harus balik ke layar lagi ya supaya adik-adik bisa on cam dulu ya. On cam dulu. Jadi sebentar saya tak stop dulu, nanti kita kembali lagi ke sini. Ya, silakan untuk on cam dulu adik-adik sambil saya tutup. Terima kasih Pak Wahyu sekali lagi. Dan masih ada satu kali lagi ya Pak Wahyu ya. Satu pertemuan lagi. Minggu depan ya insya Allah. Insya Allah. Jadi semakin menarik sebenarnya dengan adanya juga beberapa kuis tadi. Silakan adik-adik untuk on cam sebentar. Biar saya record ini. Ini sebenarnya daftar partisipannya 51 ya, tapi yang datang ini datang dan pergi nih nampaknya ini. Sinyalnya timbul tenggelam Bu sepertinya. Nah itu dia, artinya kalau di record itu memang susah sekali kalau hanya mencocokkan apa yang di screen ini dengan yang ada di presentasi gitu ya. Bisa jadi memang berbeda. Betul. Ya. Baik, sudah saya ambil satu screen-nya. Bentar. Tambah sedikit tapi jumlahnya ya. Jumlah yang join. Nampaknya memang, nah tadi datang dan pergi. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Adik-adik semua juga. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi ya. Ini di Jepang sudah siang ya Pak Wahyu ya. Sudah siang Bu, sebentar lagi Jumatan di sini. Aduh ya.
Selatan. Di sini ini masih ada. Saya habis ini rapat ini udah Oh iya. pamit terlambat. Oke. Iya, silahkan Pak Wahyu kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Ini saya share lagi presensinya untuk adik-adik. Oke, ya terima kasih nggih Bu Indri. Insya Allah Ya, kita sama-sama. ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah semua ini ya, saya akhiri presensinya.